kan gini, kan kita lagi ngomongin mazhab nih, kan ada 4 mazhab. 4 imam ini kan sebenarnya backgroundnya beda-beda, sehingga mereka tuh menurut aku sih karena backgroundnya juga mereka itu narik hukum dari hadisnya itu juga berbeda. Kayak misalnya Maliki itu kan terkenal ahlul sunnah, Ahlus sunnah. karena dia tidak pernah meniadakan satu sunnah pun. Insya Allah benar, kalau salah ya udah ya, maaf. Terus nah kan sebenarnya kayak gitu, cuma kan permasalahannya itu gini Ustadz, menurut saya karena di sini ada 4 mazhab dan semuanya itu narik, misalnya event satu sunnah mereka narik hukumnya kan bisa jadi berbeda kan, karena cara menarik hukum. Terkadang maaf nih, ada hal-hal yang misalnya kayak Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, aku mau milih yang sesuai dengan logika aku, boleh nggak? Oke. Kalau seperti itu, jawabannya tidak boleh. Karena itu kita memilih sesuai dengan kemauan kita. Tapi, kalau mau ikutin semuanya boleh. Misalnya, saya lebih cocok dengan mazhab Maliki, boleh. Tapi full Maliki. Kalau mau Hanafi, saya lebih cocok Hanafi. Silahkan full Hanafi. Jadi bukan. Kalau memang tadi bilangnya sesuai logika saya, boleh. Tapi bedanya kalau kita perkara ini, saya lebih cocok yang ini. Kalau perkara ini, saya lebih cocok yang ini. Ya, that's not right. Kayak itu maksudnya gini, kayak misalnya gini, contoh di Syafi'i, kita kan kalau misalnya abis wudhu bersentuhan bukan mahram, itu kan batal. Suami istri pun batal. Iya. Hanafi enggak. Iya. Hambali dan Maliki tidak batal asalkan tidak ada syahwat. Iya. Ini mohon maaf, ini logika saya ya. Misalnya saya sentuhannya sama Oksan, cuma jabat tangan nih, nggak ada rasa apapun, berarti kan ya kenapa harus batal gitu? Iya, tapi kan kagak ada syahwat di antara kita. Kan sama lagi bukan itu lagi. Tapi maksudku di logika itu kayak nggak nyambung gitu loh. Nggak. Tapi ada beberapa yang menurut aku mazhab Syafi'i ya benar, ada beberapa yang Hanafi aku bisa terima gitu logikanya gitu loh. Maksudnya tergantung dari situasinya dan caranya gitu. Apa ya? Kayak ada beberapa yang menurut aku tuh alasannya nggak masuk di akal aku, nggak make sense gitu. Oke. Yang pertama kita mengikuti syariat ini, beribadah itu bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan logika kita. Semua itu berdasarkan dalil. Benar tadi seperti yang Mbak bilang, semua mazhab itu punya dalilnya. Nah, makanya kita diperintahkan untuk mengikuti suatu mazhab karena pasti itu ada dalilnya. Barangkali kita yang belum tahu ya dalil tersebut, atau kita yang belum tahu cara penarikan hukumnya, makanya nggak masuk di akal kita ya, karena kita belum tahu cara pengambilan hukumnya. Nanti kalau misalnya belajar usul fikih, itu digeleng-geleng itu bagaimana Imam Malik dan Imam Syafi'i berdebat, maksudnya debat ilmiah ya, yang terpuji, debat yang terpuji, bukan debat yang emosional dan lain-lain. Itu sampai kedua pihak itu nggak bisa lagi jawab. Ini udah nggak bisa mengkanter ini udah nggak bisa mengkanter ini. Kenapa? Karena saking kuatnya dua-duanya. Makanya itulah adanya 4 mazhab dan terus berlaku. Pada hakikatnya mazhab itu banyak loh. Bukan hanya 4 itu. Iya, ada 12, ada apa. Bahkan setiap imam itu sebenarnya, contoh Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Muzani. Imam Muzani ini itu bisa jadi imam sendiri. Saking luar biasanya beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Cuman kerendah hatian beliau masih tetap mengikut mazhab Syafi'i. Ya, akhirnya beliau menyebarkan mazhab Syafi'i dan seterusnya. Dan begitupun imam-imam yang lain. Kemudian kemana imam-imam yang banyak itu? Ya, pertama nggak punya murid. Ya, muridnya itu sedikit. Ya, karena kan keberlangsungan mazhab itu salah satu faktor besarnya karena muridnya banyak. Followersnya banyak. Jadi banyak yang meneruskan, banyak yang menuliskan. Yang kedua, beliau sedikit menulis kitab. Ya, sedikit menulis kitab, maka tidak ada yang ditinggalkan kepada zaman selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian kata para ulama, man tatabba'a ar-rusakh
Man tatabba'a ar-rukhas tazandaqa. Siapa yang mengikuti enak-enaknya aja mazhab, itu dia termasuk golongan zindik. Contoh, saya kalau zindik itu apa ya? Munafik. Oke. Ya, ya. Dia misalnya saya kalau wudhu ambil Hanafiah nggak batal. Ya gitu. Terus saya kalau kurban ikut Syafi'iyah. Kalau Syafi'i kan sunnah muakkad. Kalau di Hanafi wajib. Wajib. Ya. Habis itu saya kalau apalagi misalnya kalau anjing saya mazhab Syafi'i Malikiyah. Gitu kan. Karena Kan seperti- enak, paling enak banget kan. Terus kalau wudhu saya mazhab Hanafiah Hanafi. karena nggak tertib juga nggak apa-apa, nggak berurutan wudhunya tetap sah, gitu kan. Apa ya? Jadi diambil yang enak-enaknya aja. Yang penting masuk logikanya seperti itu. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan seperti itu. Karena diperbolehkannya tadi di saat ada keadaan-keadaan tertentu, ya keadaan yang itu sulit bagi kita seperti itu. Tapi kan maksudnya kalau misalnya kita mazhab itu kan dari hadis. Hadis itu kan dari ingatan kolektif. Betul. Seingat saya itu koreksi kalau salah ya Ustadz, kodifikasi hadis itu dibukukan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Betul. Sehingga kan sebenarnya memori kolektif, bisa nggak saya sebut begitu? Ya, boleh. Memori kolektif gitu. Nah, misalnya gini, dan saya nggak tahu gitu ya, sepengetahuan Ya, saya. kita diskusi nggak apa-apa. Misalnya gini, contoh kan, contoh simpel aja. Satu waktu ada orang ngeliat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. SAW sholat dengan suara yang lantang. Satu waktu lagi ada orang yang lihat enggak kok, diem Rasulullah SAW kalau lagi sholat gitu. Sehingga hadisnya kan ada yang berbeda nih. Betul. Nanti gara-gara si hadis yang berbeda ini, ditariknya itu ke mazhabnya itu juga beda kan Ustaz ya gitu. Nah, aku tuh mikirnya gini, ini pemikiranku. Sebenarnya kan Rasulullah itu memberikan segala contoh dan segala hal itu berdasarkan kondisional juga. Betul. Jadi kenapa harus terlalu plak-plak Oke. ke mazhabnya gitu? Menarik. Maksudnya Iya betul. bukan Paham. masalah situasinya juga gitu, tapi Iya. kan sebenarnya lagi ya Rasulullah SAW ya situasional. Kenapa kita harus sakot dengan satu imam gitu, maaf Ustaz? Iya, no problem at all. Jadi pertama kita harus bedakan fikih zaman Nabi dengan fikih zaman sekarang. Fikih zaman Nabi berarti sahabat ya pelakunya ya. Benar ya. Fikihnya sahabat itu apa? Apa yang Rasul omongin dia lakuin. Iya. Itu fikih sahabat. Ya. Jadi Rasul bilang ini ya, dan Rasul benar kata Mbak, kadang di ngomong ke fulan A, ngomong ke fulan B. Ya. Jadi kadang ngomong ke fulan hal yang satu, yang ini bisa jadi bertentangan. Ya. Contoh gampangnya. Rasul di awal itu melarang untuk menulis hadis. Dilarang. Oke. La taktubu anni illa al-Qur'an. Jangan tulis dari saya kecuali Quran. Oke. Berarti apa? Gak boleh hadis kan? Boleh hadis. Pokoknya Quran aja yang ditulis. Ya kan? Kemudian Rasul setelah beberapa tahun ngomong ya, uktubu anhu min hadithi ya, atau sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis. Tulislah untuk dia ini fulan ini sahabat, dia udah tua, dia mau menulis hadis, tapi kendala kan udah tua dan lain-lain. Coba tolong tulisin dia hadis yang saya ucapkan. Bertentangan dong. Dan nggak mungkin dong Rasul bertentangan. Tapi kondisional. Berarti nggak mungkin dong wahyu Allah pelin-pelan, Betul. kadang A, kadang B, bahkan bertentangan, bukan cuman berdampingan, tapi bertentangan. Yang pertama jangan tulis, yang kedua tulis. Nah, itu gimana? Fikih sahabat, apa yang Rasul katakan waktu itu? Ya, waktu itu Rasul ngomong tulis. Waktu itu ngomong Rasul melarang, dilarang. Nah, itu fikih sahabat. Kenapa fikih sahabat seperti itu? Karena wahyu masih berjalan. Karena Rasul masih hidup. Oke? Maksud, Rasul masih hidup. Berarti hukum masih berjalan, terus wahyu masih turun. Pasti ada Nah, dan di dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu ulumul Quran, dalam ilmu ulumul hadis, itu ada namanya nasikh dan mansukh. Yang dihilangkan dan yang menghilangkan. Contoh,
hadis larangan apa namanya menulis hadis itu dalam ilmu usul sudah dinasakh. Dalam ilmu usul sudah diangkat hukumnya, tapi hadisnya ada nggak? Ada. Tapi bisa diamalkan nggak? Nggak bisa. Karena apa? Hukumnya sudah diangkat. Karena hadis ini nanti dalam lagi penjelasannya. Kenapa? Karena hadis ini datang sebelum hadis yang perintah tulis. Revisi. Berarti waktu itu kenapa Rasul melarang menulis hadis? Karena waktu itu lagi proses pengumpulan Quran. Media tulis terbatas. Jangan dong kamu ribetin kita lagi nulis Quran. Jangan tulis-tulis yang lain. Media tulis cuman di batu, pelepah kurma, tulang-tulang iga yang lebar-lebar yang bisa buat ditulis, kan media tulis terbatas. Ya, jadi sulit. Kalau nulis yang lain itu kan pada in that time itu mubazir. Ya, walaupun hadis kita sepakat baik luar biasa gitu kan. Cuman kan in that time prioritinya untuk nulis Quran. Nah, kemudian setelah Quran sudah terkumpul, sudah tertulis semua, oke deh sekarang tulis hadis. Seperti itu kata Rasul. Jadi bukan berarti syariat kita pelimpan dan lain-lain atau beda hadis, beda ini seperti itu. Itu fikih zaman sahabat. Ya. Sedangkan fikih kita semua hadis sudah dibukukan. Ya, semua hadis sudah tercakup di misalnya dari imam-imam kita, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dan lain-lain, itu semua hadis sudah ada. Nah, berarti fikih kita apa? Fikih kita fikih mazhab. Nanti setiap mazhab itu punya tolak ukur masing-masing dalam penilaian hadis. Ya, contoh tadi yang seperti sempat saya singgung di awal, dalam mazhab Hanafi dia memakai hadis mursal. Ya, hadis mursal itu yang dari tabi'in langsung ke Rasul. Ya, dalam mazhab Syafi'i nggak diterima. Kenapa? Secara logika tabi'in itu nggak ketemu Rasul. Jadi nggak mungkin tabi'in mengucapkan hadis. Pasti dia melalui sahabat yang mana di situ ada nama yang hilang. Makanya dari tabi'in ke Rasul, kan tabi'in nggak sezaman sama Rasul. Tabi'in nggak ketemu Rasul. Ya, itu salah satu contohnya. Dan banyak sekali. Dan ada contohnya misalnya hadisnya sama-sama sahih. Sama-sama di Sahih Bukhari, kan kita paling sahih kan? Sama-sama di Sahih Bukhari. Dan hadisnya bertentangan. Maka bagaimana? Waktu itu kami lagi belajar usul fikih, guru saya bilang menurut Imam Syafi'i itu setidaknya ada 25 cara untuk melerai problem itu. Banyak sekali. Jadi menimbang hadis itu luar biasa. Kalau kata ada istilah dari guru-guru kita, para ulama mazhab itu menimbang hadis, menimbang ayat itu dengan timbangan yang lebih sensitif dibanding timbangan emas. Itu ada istilah dari guru-guru kami. Karena sebegitu luar biasa kan, kita tahu ya timbangan emas ya, sampai koma-komanya itu kan ada. Keluar semua. Iya. Nah itu ditimbangnya benar-benar. Oh, ini sama-sama sahih. Yang mana yang kita amalkan? Ya kan? Yang hadis A berkata ini misalnya. Hadis B berkata ini dan begitu. Begitu juga dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Karena problem satu kalimat aja itu bisa menjadi penafsiran yang banyak. Ya. Seperti itu dan itu panjang sekali sih kalau kita. Dan ini menarik sebenarnya. Seru banget kalau belajar ini sebenarnya. Jadi ya itu. Seperti itu. Jadi udah tertarik tuh. Oh, iya. Belajar dari dasarnya dulu. Iya, menarik sebenarnya.